Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Pustek Mitra untuk peserta didik baru. Sekarang materi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu materi Wiyata Mandala. Yang akan dibahas yaitu menunya pengertian, pentingnya Wiyata Mandala, isi Wiyata Mandala, dan peran peserta didik. Arti wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu berarti pandangan, tinjauan, sedangkan wiyata itu berarti pengajaran pendidikan. Sedangkan mandala berarti bulatan kawasan lingkungan. Jadi jika disatukan, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Di wawasan wiyata mandala ini, pengenalan lingkungan sekolah itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik, yaitu seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, itu dinamakan lingkungan sekolah berupa fisik. Ketika kalian di kelas, itulah tempat kalian untuk belajar. Sedangkan yang kedua yaitu wawasan Wiyata Mandala tentang lingkungan secara sosial. Secara sosial itu yaitu berinteraksi. Pokoknya yaitu kalian peserta didik akan berinteraksi dengan guru ketika di dalam kelas, atau sekarang secara daring bisa melalui WA, WhatsApp, atau Google Form, grup, Zoom, dan lain-lain. Itu kalian berinteraksi. Bisa berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan kepala sekolah, berinteraksi dengan TU, berinteraksi dengan Sapam, dan lain-lain. Sekolah sebagai pengemban utama di misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Jadi, kita sebagai siswa, sebagai peserta didik, sebagai guru, sebagai staf TU, Sapam, dan yang lain-lain, kita terlibat dalam terciptanya tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mencerdaskan cita-cita bangsa untuk generasi kita. Lanjut, mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung? Tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua supaya kelancaran proses KBM akan berjalan tertib dan terhindar dari gangguan baik dalam maupun luar sekolah. Jadi ketika kita sudah saling mengenal, lingkungan sekolah bisa berinteraksi dan mempunyai rumah atau lingkungan fisik dan sosialnya, kita harus akan memperlancar proses KBM. Dan untuk peserta didik, untuk mematuhi tata tertib dari sekolahan SMP Pustek Mitra. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut wawasan Wiyata Mandala.
Lanjut, materi selanjutnya yaitu isi wawasan ya, Wiyata Mandala. Sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Ya betul, karena di sekolah kita itu berwiyata mandala atau lingkungan pendidikan karena kita belajar. 2. Wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah. Ya betul, jadi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh itu kepala sekolah. Yang ketiga, kerjasama antar guru dan orang tua murid. Ya, kita sebagai guru dan orang tua kita harus kerjasama. Guru untuk ketika di sekolah atau sekarang belajar online, guru memberikan materi, menjelaskan, dan memberikan tugas orang tua untuk membantu memperhatikan anaknya untuk mengerjakan tugas dan memperlancar KBM. 4. Guru dalam maupun di luar harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra. 5. Sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Jadi sekolah kita harus berinteraksi, bekerja sama dengan lingkungan sekolah, misalkan dengan masyarakat di situ seperti dengan lurah, dengan RT, RW. Untuk menjaga salah satunya kita bisa melakukan kerja bakti atau membantu gotong royong, kebersihan segala macam. Selanjutnya yaitu peran peserta didik dalam wiyata mandala. 1. Berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. 3. Mampu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Peserta didik berusaha untuk memanfaatkan waktu efisien mungkin dalam belajar. 5. Pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaga agar tetap dalam kondisi optimal. Mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. 7. Peserta didik mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. 8. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Jadi kita harus menjaga, kita semua peserta didik, kepala sekolah, guru, TU, Sapam, masyarakat, kita harus menjaga ketertiban dalam proses KBM. Untuk terciptanya tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetuskan generasi muda kita untuk menjadi lebih maju. Mari kita ingat, marilah kita upayakan wawasan wiyata mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sebagai dengan statusnya institusionalisasi, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan, profesionalisasi dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan. Pendidikan itu luar biasa, karena laksana ayat di padang gersang, pendidikan membantu memperluas cakrawala. Pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari mungkin sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.